videonya. Nah, jadi sudut itu adalah suatu wilayah antara dua buah garis yang bertemu pada suatu titik. Nah, besar suatu sudut biasanya dinyatakan dengan satuan derajat. Tentunya ada beberapa jenis sudut ya yang kita kenal ya. Teman-teman tahu yang namanya sudut lancip. Nah, sudut lancip ini dia harus berada di bawah 90 derajat besarnya. Nah, jadi maksudnya suatu wilayah antara dua buah garis yang bertemu pada satu titik adalah ini. Ada dua buah garis bertemu pada suatu titik. Nah, di tengah-tengah dia ada suatu wilayah. Ya, jadi kalau garisnya nggak ketemu, ya nggak ada sudutnya. Ya. Kemudian juga ada sudut siku-siku, di mana sudut siku-siku itu berarti besarnya sebesar 90 derajat. Biasanya di soal-soal, nanti kalau kalian belajar Pitagoras dan sebagainya, akan ada tanda kotak kecil di sudutnya, itu artinya menyatakan kalau sudutnya adalah siku-siku. Kemudian sudut lurus, itu besar 180 derajat. Kemudian sudut tumpul, nah kalau sudut tumpul ini dia akan besarnya adalah lebih besar dari 90, tapi tidak sampai 180, gitu ya, ini adalah sudut tumpul. Kemudian sudut refleks. Nah, kalau sudut refleks itu adalah sudut lebih besar dari 180 derajat. Kemudian ada sudut penuh atau sudut satu putaran sebesar 360 derajat. Ya, itu kira-kira nama-nama sudut-sudut. Jadi coba dihafalkan, ada yang namanya lancip, tumpul, refleks, ada yang siku-siku, ada yang lurus, ada yang penuh. Ya. Kita akan coba di contoh soalnya. Nah, ini kakak di sini punya berapakah besar sudut tersebut? Sudut berikut ya, gitu ya. Setengah dari sudut siku-siku, gitu ya. Setengah sudut siku-siku. Nah, ini berarti tinggal setengah dikali sudut siku-siku. Ingat sudut siku-siku berapa? 90 derajat, gitu ya. Maka ini berarti 45 derajat. Gampang ya. Sepertiga dari sudut lurus, berarti ini sepertiga dikali sudut lurus berapa? 180 derajat. Maka ini adalah 60 derajat. 2/3 dari putaran, maka ini 2/3 dikali satu putaran. Satu putaran berapa ya? Ya, 360 derajat ya. Berarti ini adalah, ya kita coret. Berarti ini 120, berarti 240 derajat. 1/2 dari sudut siku-siku, berarti 1/2 kita jadikan pecahan biasa ya. 3/2 dikali 90. Dan dapat 135 derajat. Oke, jadi gampang ya, kalau cuma seperti ini mungkin mudah. Nah, ini kebalikannya. Jadi sekarang kalau 70 derajat itu ditanya nih berapa sudut siku-siku sih dia itu, berapa sudut lurus dan berapa putaran. Jadi kalau untuk soal seperti ini gampang aja. Sudut siku-siku berapa? 90 derajat ya. Berarti untuk mengisi titik-titik ini tinggal 72 dibagi dengan 90. Gitu. Dibagi berapa nih ya? Dibagi 18 ya. Dibagi 18 berapa ya? 5 dibagi 18 ini bisa nggak ya? 4. Berarti ini 4/5. Nah, ini jawaban di sini adalah 4/5. Ya. Berapa sudut lurus? Ya, berarti tinggal 72 dibagi dengan 180 derajat. Gitu. Berarti nanti akan dapat nih 4/10. Kenapa? Dibagi tetap 18 nih. Dibagi 18 jadi 10. Jadi 4. Gitu ya. Atau jadi 2/5. Ya. Satu putaran ini gimana? Oh, sama aja. Tinggal 72 dibagi satu putaran. 360. Gitu ya. Berarti ini nanti akan dapat 4/20 atau berapa nih? 1/5. Gitu ya. 1/5. Ya. Nah, seperti itu. Kita akan coba lagi. Misalkan untuk yang 135, berarti ini tinggal 135 dibagi dengan 90. Gitu ya, tinggal disederhanakan. Yang sudut lurus gimana? Oh, sudut lurus berarti tinggal 135 dibagi 180. Gitu. Ini dibagi 45. Ini 3/2. Nah, ini dibagi 45 berarti berapa nih? 3/4. Gitu ya. Ini 3/2. Ini 3/4. Dengan satu putaran gimana? Oh, berarti tinggal 135 dibagi 360. Gitu ya. Berarti ini jawabannya adalah dibagi 45 3, dibagi 45 ini adalah 8. Oke, 3/8. Oke ya. Jadi mudah, nanti kalian coba lagi nih soal-soal yang ini seperti apa jawabannya ya. Caranya gampang banget. Berarti kalau 300 berapa sekali dari sudut siku-siku, berarti tinggal 300/90. Oke ya. 720 berapa kali dari sudut lurus, berarti tinggal 720 dibagi 180. Oke. Nah, ini bisa juga guru kalian akan menanyakan termasuk sudut apa sih sudut-sudut berikut. Apakah sudut lancip, sudut tumpul, atau sudut refleks. Nah, gimana sih cara menghitungnya? Ya, kita tinggal hitung aja sebetulnya kira-kira berapa derajat gitu ya. Berarti 6/7 kali sudut siku-siku. Berarti 6/7 dikali 90 derajat. Nah, ini pasti masih di bawah 90 derajat. Boleh kalian hitung, boleh kita memakai sedikit logika. Nah, logikanya bagaimana? Kita coba lihat. Kalau sudut siku-siku, gitu ya, kalau sudut siku-siku, kalau angkanya masih di bawah 1, oke, ini pasti sudutnya lancip nih. Karena pasti di bawah 90. Tapi kalau angkanya di atas 1,
Nah, kita perlu lihat apakah masih angkanya di bawah 2 gitu ya. Jadi kalau misalkan dia antara 1 dan 2, nah ini kalau masih begini, nah ini pasti akan menjadi sudut tumpul. Gitu ya. Kalau lebih dari 2 akan menjadi sudut refleks. Nah, cara gampangnya sebetulnya cara amannya kita tinggal hitung aja nih 6/7 kali 90 itu berapa sih gitu ya. Coba kakak coba hitung ya. Kalau kita hitung dia adalah hasilnya 77, sekian derajat. Nah, ini pasti sudutnya lancip ya. 3/5 dari sudut lurus berarti ya tinggal kita hitung 3/5 dikali dengan 180. 180 dibagi 5 berapa nih ya? 36 ya. Benar gak ya? 36. 36 dikali 3 itu berarti adalah 90 berapa tuh? 90 108 ya. Nah, ini berarti kan antara 90 dan 180. Maka ini adalah sudut tumpul. Gitu ya. 2/11 dari putaran penuh berarti tinggal kita hitung aja 2/11 dikali dengan 360. Nah, ini angkanya agak jelek, nanti hasilnya adalah 65 derajat. Nah, berarti ini adalah sudut lancip gitu ya. Oke. Sekarang yang ini 1/7 sudut lurus. Berarti kita jadikan pecahan biasa. Berarti ini 8/7 ya. Nah, ini berarti 8/7 dikalikan sudut lurusnya berapa? 180 gitu ya. Nah, ini pasti di atas 180 nih. Hasilnya itu adalah 205, sekian derajat. Nah, ini adalah sudut refleks. Nah, kenapa termasuk sudut refleks? Karena dia sudah lebih besar dari 180 derajat. Ya, jadi kalau berkaitan dengan besar sudut ya, jadi macam-macam sudut biasanya soal-soalnya akan seperti ini gitu ya. Oke, sekarang kita akan belajar bagaimana sih menamakan suatu sudut gitu ya. Suatu sudut itu biasa dinamakan dengan urutan 3 buah titik. Nah, kenapa ini penting? Biasanya nanti kalau di materi-materi selanjutnya gitu ya, untuk di garis-garis sejajar, bisa juga untuk di bangun datar, bangun ruang. Nah, ini akan sangat penting nih urutan kita menyebutkan sudut itu. Ya. Nah, dengan urutan 3 buah titik, di mana titik yang tengah adalah pusat dari sudut tersebut. Gimana sih maksudnya? Yuk kakak contohkan langsung. Misalkan kakak mau melihat sudut nomor 1. Ya, dia ada di titik B. Maka sudut nomor 1, nah ini adalah sudut itu lambangnya bisa tulis begini. B-nya itu pasti di tengah. Tinggal kita lihat apakah apa sih yang ada di perpanjangan si B ini gitu ya. Oh, ada si A, ada si D. Makanya sudut A, B, D. Gitu ya. A, B, D. Oh, tengah-tengahnya B. Oke. Atau bisa juga sudut A, B, C. A, B, yang di tengah-tengah, C. Oh, berarti sudut B yang diapit oleh A dan C gitu ya. Berarti sudut yang ini, nah ini bisa kita sebut sudut B, D, E. B-nya di tengah ya. Sudut yang ini adalah sudut ADB atau sudut BDA juga boleh gitu ya. Nggak apa-apa, terbalik-balik juga boleh. Yang penting yang D-nya nih yang di tengah, yang penting gitu ya, supaya kita bisa, oh ini yang dimaksud tuh sudut yang ini. Berarti sudut nomor 4, nah ini adalah sudut BAD boleh atau sudut BAE gitu ya. Kalau sudut nomor 5, berarti ini sudut apa nih? CAD boleh atau sudut CAE gitu ya. Kenapa boleh D, boleh E? Ya nggak masalah. Sebetulnya itu hanya patokan oh sampai situ. Ya, tapi yang penting yang ini nih. Tengahnya. Oke. Nah, berarti yang 6 ini itu bisa sudut ACB atau sudut ACD. Terakhir yang 7. Nah, ini berarti adalah sudut ADC. Oke ya. Jadi kalau kita menuliskan suatu sudut, kita harus ingat yang di tengah ini adalah titik sudutnya. Oke ya, yang di tengah adalah titik sudutnya. Nah, kenapa ini penting? Jadi kalau kalian nanti dikasih tahu di soal nih sudut ABC sama dengan 60 derajat. Nah, berarti B-nya itu yang di tengah nih. Oke, berarti oh ini ABC, oh ini 60 derajat, ya. Jadi nggak bingung, oh B-nya mana nih? Atau bisa jadi soal ada begini, sudut D yang 70 derajat. Coba kalau di gambar ini, 70 derajatnya yang mana ya? Yang 2, yang 1, yang 7? Nah, bingung kan? Tapi kalau dituliskan dengan jelas, sudut misalnya BDE itu 70 derajat, kita akan tahu, oh ini besarnya 70 derajat. Ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi untuk menamakan sudut, yang paling penting adalah yang di tengah-tengah itu harus nama titik sudutnya. Oke.
Nah, sekarang kita akan coba bagaimana sih cara mengukur suatu sudut dengan busur. Nah, ini kakak punya banyak titik, gitu ya. Misalkan kita akan menghitung beberapa titik yang ada. Misalkan kita menghitung titik 1, titik 2, gini ya. Misalkan terus titik sini, misalkan dari sini ke sini. Nah, dari sini ke sini boleh, dari sini ke sini boleh, gitu ya. Kita akan coba ya. Nanti akan ada beberapa cara. Nah, tentunya yang mau kita hitung itu sudut apa dulu nih. Misalkan kakak mau diminta suruh menghitung sudut BOC, ya. Sudut BOC, 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 ya. Nah, maka kakak akan menaruh busur kakak. Nah, kakak menaruh busurnya si angka 0 ini di salah satu garis. Boleh di BO, boleh di CO, gitu ya. Kalau di sini kakak taruh di BO, maka kita akan melihat berarti dari BOC, berarti dari sini ke sini nih. Ah, ini berapa ya? Kita hitung nih dari sini ke sini. Ini ada 2 angka ya. Ada angka yang dalam, ada angka yang luar. Kita hitung angka yang dalam. Kenapa? Pasti kan kecil dong, nggak mungkin seratusan. Startnya dari 0. Berarti ini 39,5 kira-kira. Ya, berarti sudut BOC ini adalah 39,5 derajat. Bisa juga dengan posisi yang ini kita menghitung dari sebelah sini, boleh nih ya. Jadi posisi busur itu kenapa angkanya ada yang di luar, ada yang di dalam, sebetulnya sama, cuma dibalik doang. Jadi kita bisa menghitung dari kiri, kita bisa menghitung dari kanan. Misalnya ditanya juga sudut AOE gitu ya. Maka kakak taruh busurnya di sini, di titik ini di O. Karena dia mau dihitung gitu ya, pasti taruh di situ titik tengahnya. Tinggal angka 0-nya mau kemana? Apakah mau ke E atau mau ke A? Di sini kakak ke A. Maka kita akan menghitung dari sini ke sini. Berarti ini berapa nih? 26,5. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, gimana kalau kakak disuruh menghitung misalnya COD? Nah, COD gimana nih? Misalkan kakak disuruh menghitung sudut COD. Ya. Maka ingat, kita pasti akan taruh busurnya di titik ini. Tinggal boleh nanti garis nolnya ke D atau ke C. Kalau di sini kakak bikin garis nolnya ke C gitu ya. Jadi karena COD pasti salah satunya nih si garis nolnya ada di C atau di D. Titik tengahnya pasti di tengah sudut yang mau dihitung si O ya. Kemudian kita akan hitung dari sini berarti COD ke sini. Ke sini. Berapa nih? Oh, ini 60 di bawah 60 59 derajat. Ya. Bisa juga kalau misalkan disuruh menghitung misalnya sudut COE gitu ya. Berarti dari C ke E gini ya. Berarti dari sini ke sini nih. Set ini nih. Nah, berarti kita hitungnya ini. Wah, besar nih. Nah, karena kita startnya dari sebelah sini, nolnya ini ya. Maka ini 110 lewat 4,5. Berarti 114,5 derajat. Gitu ya. Gimana kalau sekarang kita menghitung EOD? Nah, sekarang bagaimana cara kita menghitung si sudut EOD? Maka karena yang mau dihitung si O, pasti titik tengah si busurnya kita taruh sini. Busurnya boleh ditaruh di EO untuk yang garis nolnya atau di DO. Nah, kakak taruh di EO. Gitu ya. Kakak taruh di EO si nolnya, dia mau EOD, maka dari sini ke sini. Dari sini ke sini ya. Berarti kita lihat nolnya ini 0, 10, 20, 30, 40, 50, 53,5. Oke ya. Nah, kenapa sih 5,5? Karena ada di tengah gitu. Kalau pas ya pas aja. Dan itu hanya perkiraan. Oke ya. Jadi kira-kira seperti itu bagaimana cara mengukur sudut dengan busur. Nah, jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton.